Eh, ya, saat mendevelop riset ini, kami coba menggunakan pendekatan yaitu dengan penguatan ekosistem. Jadi dari hasil evaluasi kami dalam program tata kelola data atau program keterbukaan data, portal itu hanya output saja sebetulnya. Dan untuk mencapai ke situ perlu ada pendekatan yang komprehensif agar program itu bisa berkelanjutan. Dalam perjalanan mengelola program ini, Perludem itu sering dapat berbagai masukan gitu ya tentang tantangan gitu pengembangan open data ini. Ada yang bilang regulasinya kurang kuat gitu, kemudian ada yang bilang juga ini soal skill, jadi tadi ada digital divide gitu ya, ada keterbelahan skill atau digital literasi, baik itu secara daerah atau secara umur gitu ya, itu ada digital divide itu. Ada yang bilang itu kita punya tantangan di soal infrastruktur, banyak faktor gitu. Nah, dari situ kami coba petakan dan membuat kerangka soal pendekatan ekosistem ini, yang kemudian kami bersama di Indonesian Institute bareng-bareng menggunakan kerangka pendekatan ekosistem ini. Nah, menurut kami pendekatan pengembangan ekosistem ini relevan begitu dalam merancang strategi keberlanjutan program keterbukaan data pemilu, dan pendekatan ini didasarkan pada premis bahwa tadi yang sudah disinggung juga oleh Mbak Adinda, bahwa mencapai dan mempertahankan hasil suatu program itu bergantung pada kontribusi dari banyak hal gitu ya, yang ini semua saling berkaitan. Membangun kapasitas elemen tunggal saja atau memperkuat hubungan tunggal saja itu tidak akan cukup. Jadi semuanya itu harus bisa kita tangani untuk membuat keterbukaan data pemilu itu bisa lebih berkelanjutan. Nah, apa saja elemen dalam ekosistem keterbukaan data tadi sudah disinggung juga, saya tidak akan secara detail, tapi mengulang saja untuk penekanan bahwa ada 8 elemen kunci untuk mengembangkan program data terbuka yang sukses. Yang pertama ada soal kepemimpinan dan komitmen politik, kemudian yang kedua kerangka kebijakan dan hukum itu juga penting, kemudian kemampuan kelembagaan, ada prosedur dan manajemen tata kelola data, termasuk juga soal ketersediaan datanya, soal demand juga kami lihat gitu. Jadi bagaimana permintaan dari publik itu ada dan pengelolaannya seperti apa, engagement atau keterlibatan dan dengan masyarakat itu juga salah satu elemen yang penting. Pendanaan atau ketersediaan anggaran agar program ini berkelanjutan juga kami lihat, dan yang paling mendasar dari semua itu adalah soal infrastruktur teknologi yang pada penilaiannya teman-teman di Indonesian Institute ini masih merah begitu, karena kita membuat kategorisasi hijau, kuning, dan merah. Kalau merah itu masih perlu banyak pengembangan, hijau itu relatif sudah bagus gitu ya, sesuai dengan gambar yang bisa dilihat di layar Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kuning kita masih ada yang baik, tapi ada yang perlu ditingkatkan. Nah, dari evaluasi yang dilakukan dalam riset bersama The Indonesian Institute ini, kami coba merumuskan begitu mana yang paling visible untuk kita kerjakan bareng. Ini tentu menggunakan kacamata kami sebagai civil society gitu ya, sebagai organisasi masyarakat sipil dengan kapasitas kami. Jadi mungkin stakeholder lain bisa punya prioritas lain dari pembacaan hasil evaluasi dalam riset ini. Ini betul-betul berguna bagi semua pihak untuk kemudian bisa mengembangkan kira-kira mana yang akan dibangun. Mungkin teman-teman di KPU atau di DPR itu akan fokus di soal legal framework gitu ya, soal ketersediaan hukum yang memadai, tapi kami di Perludem mencatat ada 4 yang visible dan bisa dilakukan gitu ya untuk pengembangan keterbukaan data pemilu ini, sehingga nanti partisipasi atau inisiatif-inisiatif teknologi itu bisa muncul dari keterbukaan data pemilu ini. Nah, yang pertama adalah soal bagaimana kita bisa memastikan kesinambungan dari visi keterbukaan pemilu. Jadi
pendekatan atau penggunaan teknologi dan keterbukaan data itu selalu membawa disrupsi gitu ya, yang bisa menginterupsi proses atau kegiatan yang telah berlangsung lama. Kita tahu bagaimana perusahaan Gojek misalnya menginterupsi suatu proses atau kegiatan yang telah berlangsung lama. Kita biasanya naik ojek ke depan, tapi ketika ada penggunaan teknologi itu mendisrupsi banyak hal. Nah, dia bisa disrupsi ini bisa memaksa kita untuk mengubah hukum, kemudian institusinya juga harus berubah, kemudian juga budayanya secara cepat juga berubah gitu. Nah, ini perubahan-perubahan ini membutuhkan satu aktor atau satu kepemimpinan yang punya visi yang kuat dan fokus, sehingga ketika ada penolakan aktor yang kuat ini bisa menjelaskan insentif apa yang bisa didapat ketika pemilu itu makin terbuka, ketika pemilu itu diberi sentuhan teknologi gitu. Jadi ini satu hal yang penting tadi juga menjadi catatan Mbak Adinda dan tim. Dan saya rasa visi soal keterbukaan pemilu ini perlu terus dijaga karena ada tantangan-tantangan yang diidentifikasi tadi oleh The Indonesian Institute seperti ganti orang, ganti komisioner, program-program soal keterbukaan itu terlihat agak terputus gitu ya, tidak terjadi lagi nah kita tidak mau hal-hal seperti ini terjadi lagi ke depan. Gitu. Bagaimana cara memastikan kesinambungan visi misi ini? Yang pertama, kami di Perludem berpendapat bahwa komitmen dan visi soal keterbukaan data pemilu ini harus bisa diwujudkan melalui pembentukan regulasi secara teknis gitu ya. Kemudian strukturnya juga dibuat, skema bagaimana monitoring dan evaluasi itu juga dibuat, kapasitas institusinya itu ditingkatkan, kemudian anggarannya juga dialokasikan untuk inovasi-inovasi keterbukaan dan penggunaan teknologi, bagaimana engagement dengan masyarakat sipil itu dibangun gitu. Ini perlu dilakukan gitu. Jadi kepemimpinan penyelenggara pemilu itu yang punya visi soal keterbukaan pemilu itu harus bisa melakukan ini semua. Dan kedua, saya rasa visi soal keterbukaan pemilu ini perlu menjadi kriteria dalam seleksi penyelenggara pemilu. Ini mungkin buat Pak Mardhani dan Bapak Ibu di Komisi 2, mudah-mudahan ada Pak Mardhani atau kalau belum ada nanti ini bisa menjadi catatan gitu ya. Saya rasa penting ini keterbukaan pemilu ini, visi keterbukaan pemilu ini dimiliki oleh penyelenggara pemilu agar proses penyelenggaraan pemilu itu transparan dan hasilnya juga punya legitimasi kuat gitu, karena semua orang bisa terlibat, semua orang bisa berpartisipasi, semua orang bisa mengawasi, dan penyelenggara pemilu itu bisa berubah, tetapi visi mengenai keterbukaan pemilu ini kita perlu pastikan terus berkesinambungan. Nah, yang kedua adalah soal ini masih soal komitmen, soal ko-kreasi di dalam implementasi komitmen rencana aksi keterbukaan pemerintah Indonesia atau Open Government Indonesia, khususnya terkait soal pemilu. Nah, komitmen soal rencana aksi Open Government Indonesia ini, terutama dalam isu pemilu, sudah dimulai sejak 2018 di Ranaksi 5. Kami Perludem terlibat di dalam komitmen ini, dan pada waktu itu pemilu Indonesia jadi success story di negara-negara komunitas Open Government Indonesia. Beberapa kali kami di Perludem dan juga KPU hadir di dalam konferensi-konferensi atau summit yang diadakan oleh Open Government. Waktu itu kami mengundang Pak Arief di Korea, terus kemudian ada Pak Sekjen dan Pak Dono juga hadir di Kanada ketika itu untuk bicara success story bagaimana terobosan KPU dalam membuka data-data penting gitu ya, seperti data calon, data dapil, kemudian data hasil itu dibuka, kemudian itu disokong juga oleh partisipasi masyarakat. Nah, kalau waktu itu ada Perludem yang menginisiasi program digitalisasi data pemilu, ada Kawal Pemilu yang punya inisiatif teknologi dengan metode crowdsourcing untuk mengawasi rekapitulasi hasil, dan
keterbukaan pemilu ini dianggap telah merangsang partisipasi dari masyarakat, ada kolaborasi begitu, dan kolaborasi ini adalah semangat yang dibawa oleh platform open government, atau dalam istilahnya open government itu co-kreasi. Jadi pemilu itu bukan hanya milik penyelenggara atau peserta saja, tapi juga milik pemilih yang nanti dia bisa terlibat di dalam prosesnya. Nah, saya kira semangat ko-kreasi ini yang perlu digaungkan kembali oleh penyelenggara pemilu. KPU dan Perludem tentu terlibat di komitmen rencana aksi nomor komitmen rencana aksi ke-6 untuk 2020 dan 2022. Di komitmen itu ada 2 ukuran keberhasilan, yaitu yang pertama soal integrasi sistem informasi dan portal pusat publikasinya, yang itu kita mendorong agar menyediakan data dalam format terbuka dari seluruh sistem informasi yang digunakan oleh KPU. Tadi Pak Firyan sudah menjelaskan bahwa akan ada yang di-launching, kami menyambut baik rencana tersebut. Mudah-mudahan kita bisa dalam waktu dekat bisa mengakses data-data pemilu dalam format terbuka itu, dan nanti juga dipersiapkan untuk pemilu 2024. Yang kedua dari ukuran keberhasilan rencana aksi ini adalah soal Sirekap. Tapi di dalam rencana aksi ini Sirekapnya bukan soal teknologi apa yang digunakan dalam Sirekap, tetapi soal bagaimana data hasil itu dipublikasikan. Yang kadang luput dari perbincangan mengenai penerapan teknologi soal Sirekap itu soal bagaimana manajemen dan tata kelola data yang dihimpun oleh teknologi Sirekap ini. Misalkan yang banyak dibicarakan adalah pilihan teknologi seperti mesinnya apa, terus kemudian alat pindainya seperti apa, apakah OCR atau OMR, proses inputnya seperti apa. Tetapi bagaimana data hasil pemilu itu disajikan ke publik itu sebetulnya sama pentingnya. Format datanya seperti apa, kemudian item datanya apa saja yang dibuka gitu. Sehingga publik bisa turut memantau rekapitulasi hasil ini dengan partisipatif gitu ya. Tadi ada catatan dari tim TII bahwa data hasil itu masih merah karena masih mempublikasikan hasil perolehan suara aja, tapi suara sah, kemudian partisipasinya seperti apa itu masih kita belum bisa dapatkan. Nah, saya kira ini perlu sinergi Pak Dono dan kawan-kawan di KPU dalam implementasi komitmen ini. Di multi stakeholder forum kemarin yang diadakan oleh Bappenas hari Kamis minggu lalu, ada catatan dari Sekretariat Open Government mengenai pentingnya penanggung jawab gitu di redaksi ini untuk kemudian tadi memudahkan koordinasi kolaborasi yang menjadi nafas dalam open government, dalam platform open government. Kemudian yang ketiga, soal penting kita membangun ekosistem satu data pemilu. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Firyan bahwa akan ada portal satu data pemilu, tapi ada beberapa catatan agar portal tersebut bisa disebut data pemilu terbuka gitu ya, atau satu data pemilu. Yang pertama tentu ada prinsip-prinsip atau standar gitu ya data terbuka. Menurut Open Knowledge Internasional ada 3 hal. Yang pertama soal ketersediaan dan kemudahan akses. Kemudian yang kedua soal kemudahan untuk menggunakan dan mendistribusi ulang gitu ya. Kemudian yang ketiga soal partisipasi universal. Jadi setiap orang itu harus memiliki akses untuk mendapatkan, menggunakan, dan mendistribusi ulang data tersebut secara mudah. Tadi Mbak Adinda juga sudah menyampaikan ada 9 prinsip yang lebih mendetail, yang lebih teknis soal prinsip data ini, dan nanti juga mungkin Mas Arthur atau Pak Arthur dari Open Data Labs juga akan banyak mengulas soal hal teknis mengenai prinsip-prinsip open data ini.
Dan catatan yang kedua tadi soal integrasi itu juga penting. Yang ketiga soal data mana yang dibuka itu sebetulnya harusnya tidak berfokus pada kontestasi saja. Tadi seperti contoh di data hasil misalkan itu tidak cukup menampilkan data perolehan suara saja, tapi data lain seperti data jumlah pemilih, kemudian pengguna hak pilihnya berapa, dan yang terpilah jenis kelamin itu sangat penting gitu ya untuk dibuka sehingga nanti masyarakat luas juga bisa melihat tidak hanya perolehan suara tapi bagaimana partisipasinya, suara sah dan tidak sah itu seperti apa, itu bisa memberi ruang bagi publik untuk kemudian bisa meneliti itu dan memberi masukan pada pemilu yang lebih baik. Dan yang terakhir yang saya rasa penting adalah soal sinergi antara berbagai pihak, tapi di dalam riset ini salah satu temuan kunci yang paling penting direspon adalah sinerginya antara penyelenggara pemilu, kemudian organisasi kepemiluan atau demokrasi, dan juga komunitas teknologi. Ada 3 elemen ini. Mungkin di dalamnya ada juga akademisi di kampus, kemudian ada media gitu ya. Bagaimana ini elemen-elemen ini bisa sinergi. Kami di Perludem sebetulnya punya nota kesepahaman dengan KPU di tahun 2015 tentang akses data terbuka dan digitalisasi data. Dan di nota kesepahaman itu kami menyiapkan satu ruang sinergi untuk transfer pengetahuan. Jadi kami waktu itu bekerja sama dengan Data Science Indonesia, kami merekrut data scientist untuk kemudian menjadi fellow, dan ada waktu-waktu tertentu itu berkantor di KPU gitu untuk melakukan transfer pengetahuan. Dan saya rasa praktik ini bisa kita lakukan kembali agar proses transfer pengetahuan itu bisa terus berjalan. Kita bisa sama-sama pecahkan gitu kalau misalkan ada penghalang terhadap tujuan kita untuk menyiapkan data terbuka. Dan ada juga rekomendasi yang saya kira penting untuk diadopsi di dalam riset ini, yaitu soal data forum. Nah, data forum ini saya rasa bisa dimanfaatkan untuk ruang diskusi antara penyelenggara pemilu, kemudian organisasi masyarakat pemantau atau pemerhati pemilu, juga komunitas datanya gitu ya, komunitas data dan teknologi. Jadi ketika elemen-elemen ini berkumpul di dalam satu forum data ini, KPU bisa menyampaikan rencananya mengenai membuka data gitu ya, terus kemudian organisasi demokrasi dan pemilu tentu punya list begitu data apa saja yang perlu dibuka, bagaimana dia harus melindungi data pribadi gitu, itu bisa disampaikan oleh organisasi pemilu. Dan di lain pihak ada komunitas data dan teknologi yang bisa lebih detail menyampaikan bagaimana spesifikasi teknis data yang baik, yang terbuka, sehingga nanti kebermanfaatannya bisa bertambah gitu dari membuka data tersebut. Nah, inisiatif ini hendak kami masukkan kembali ini Pak Dono ke MOU. Ini sebetulnya MOU Perludem ini habis di 2020 Pak Dono, dan kami berencana suratnya sudah disampaikan untuk bertamu lagi gitu ke KPU untuk menyampaikan beberapa pembaharuan untuk MOU ini, termasuk di dalamnya soal forum data ini, sehingga nanti kita bisa saling bersinergi begitu Pak Dono ikut berpartisipasi lah gitu, mendampingi perjalanan KPU mewujudkan pemilu yang terbuka. Ini juga mungkin terbuka juga untuk para Bapak Ibu yang di daerah, kami bisa bekerja sama. Tentu ini satu kolaborasi yang akan baik untuk 2024 nanti, bagaimana teman-teman penyelenggara ini bisa menyediakan data dalam format terbuka, karena kita sudah banyak belajar dan mengambil benefit gitu ya dari keterbukaan ini, sudah banyak manfaat yang bisa kita rasakan. Tentu yang paling terlihat adalah soal partisipasi dari komunitas teknologi gitu. Jadi kita bisa lihat banyak inisiatif-inisiatif yang memanfaatkan data yang sudah dibuka oleh KPU, terus kemudian banyak aplikasi-aplikasi yang
mengajak pemilih begitu untuk berpartisipasi lebih bermakna, tidak hanya datang ke TPS, tapi sebelum ke TPS pemilih ini bisa menjadi lebih cerdas dengan mempelajari profil, terus kemudian ada juga inisiatif memantau jalannya rekapitulasi suara, ada kawal pemilu, dan partisipasi ini adalah hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi gitu. Dan salah satu indikator pemilu berintegritas adalah sejauh mana warga negara ini bisa berpartisipasi secara lebih bermakna dalam politik gitu ya, tentunya khususnya di dalam pemilu. Saya rasa itu goal terbesar kita soal soal partisipasi publik, integritas pemilu yang juga ditandai dengan seberapa transparan gitu ya proses penyelenggaraan pemilu itu. Kemudian makin terbuka, makin transparan, makin banyak warga negara berpartisipasi, dan itu membuat proses pemilu itu lebih berintegritas, dan hasilnya juga memiliki legitimasi kuat karena prosesnya bisa dilihat oleh semua orang dan semua orang bisa terlibat di dalam proses tersebut. Ya, saya rasa itu goal terbesar kita semua, dan pendekatan teknologi yang menempatkan publik sebagai pusat gitu ya, menjadi subjek yang terlibat dalam pemilu bisa mengantarkan kita ke arah sana.